Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Luar luar biasa. biasa. Allah Allahu Allahu Akbar. Akbar. Luar biasa sekali ya semangatnya hari ini. Oke, sama Andika, silakan dipimpin berdoa sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Yuk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil Pak Wahyu tanya-tanya, silakan kalian keluarkan HP-nya untuk mengisi kehadiran ya. 2 menit Ya lagi Pak. Pak Wahyu akan mengecek satu persatu kehadiran kalian. Mas Andika Iya tadi Pak. sudah sarapan? Tadi belum Pak. Oh, belum. Ya, Iya Pak. usahakan setiap hari sarapan ya, biar punya tenaga. Yang lain Ya juga Pak. begitu, nggih. Oke, Pak Wahyu cek dulu kehadirannya. Oke, Mas Andika sudah hadir. Latifah sudah hadir. Mbak Ajeng sudah hadir. Oh ya, Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Tidak ada satupun yang absen atau yang tidak hadir. Oke. Ya Pak. Belum itu, kita ayo ice breaking dulu ya. Kita main tepuk-tepukan aja. Kalau Pak Wahyu bilang tepuk satu, di depan bertepuk tangan seperti ini. Kalau Pak Wahyu bilang dua, kanan satu, kiri satu. Kalau Pak Wahyu bilang tepuk tiga, kanan satu, kiri satu, depan satu. Kalau Pak Wahyu bilang tepuk empat, kanan dua, kiri dua. Nah, kalau Pak Wahyu bilang tepuk lima, kanan dua, kiri dua, depan satu. Bisa mengikuti semuanya ya? Oke, Pak. Oke, Ya Pak. sekarang kita sama-sama main tepuk-tepukan yuk. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, semangatnya masih menggelora hari ini. Oke, Pak Wahyu jelaskan sedikit mengenai tujuan pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pernikahan dan dalilnya dengan akurat tanpa kesalahan. Yang kedua, dapat menyusun analisis ketentuan pernikahan dengan argumen yang logis. Yang ketiga, kalian dapat menunjukkan sikap positif dalam pembelajaran dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai komitmen dan tanggung jawab. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lihat video ini dulu ya. Ya Pak. Para ulama membahas tentang hukum pernikahan. Ada yang mengatakan, ada yang seseorang, jadi antara orang dengan orang hukumnya berbeda-beda. Yang pada dasarnya dia adalah seperti makan dan minum, boleh suka-suka mau makan tidak makan. Selagi tidak akan mati, tidak wajib dia makan. Tapi kalau menjadikan dia mati karena tidak makan, maka makan menjadi wajib. Mubah. Pernikahan pun juga seperti itu. Namun ada pernikahan yang nanti menjadi sebab, menjadi wajib karena dia adalah punya kemampuan. Secara syahwat iya, secara ekonomi iya. Dan godaannya besar, maka bagi dia nikah menjadi wajib. Kemudian setelah itu ada menikah menjadi sunnah. Secara ekonomi iya, tapi syahwat dia biasa-biasa saja. Akan tapi kalau dia menikah tentunya dia akan lebih mantap, lebih dekat kepada Allah, jauh dari fitnah dan difitnah. Oke. Kemudian ada lagi yang menikah adalah hanya derajat mubah, boleh-boleh saja. Bagi dia adalah nggak akan merubah. Nikah oke, tidak menikah oke. Ada yang sampai derajat menikah itu makruh. Ada sampai derajat nikah itu haram. Kalau ternyata di dalam menikah dia akan berbuat zalim kepada orang yang dinikahinya. Sudah dilihat videonya anak-anak? Sudah Pak. Sebelum itu Pak Wahyu mau tanya ini. Kira-kira apa hukum pernikahan berdasarkan video tadi? Mas Andika, boleh disebutkan hukum awal pernikahan itu apa? Kalau melihat video tadi, hukum awalnya itu sunnah Pak. Oh, sunnah. Oke. Ya. Oke. Mbak Latifah, kira-kira Mbak Latifah tahu nggak rukun pernikahan itu apa aja?
Nggih, Pak. Tadi dari melihat video tadi, rukun pernikahan itu harus ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah sama saksi, Pak. Oke, betul sekali. Kita lanjut ya. Benar tadi. Ya, Pak. Hukum pernikahan itu bisa berubah tergantung situasinya. Hukum awal pernikahan itu mubah, boleh. Seseorang itu boleh menikah, boleh tidak. Tapi bisa berubah tergantung kondisinya. Ketika seseorang itu eh, secara lahir dan batin sudah siap, secara finansial juga siap, tapi dia takut terjerumus ke dalam zina, maka dia boleh menjadi wajib untuk menikah. Tapi kalau dia tidak takut terjerumus ke dalam zina, maka hukumnya berubah menjadi sunnah. Nah, tapi kalau dia secara fisik belum matang, belum mampu, secara finansial belum mampu, tapi dia tidak takut terjerumus dalam zina, maka hukumnya makruh. Lah, nikah ini bisa berubah menjadi haram ketika menikah ini diniati untuk niatan yang buruk, seperti untuk menyakiti pasangan dan lain sebagainya. Begitu nggih, Nana. Lah, Ya, kita Pak. masuk ke rukunnya sekarang. Ada pepatah Jawa yang ngomong seperti ini. Syarat menikah namung kalih. Nah, jawabannya kali sinten. Nah, Mas Andika, kalau mau menikah harus dipastikan dulu ya ini calonnya. Jangan nanti Ya, kayal-kayal Pak. nangis minta menikah, tapi enggak tahu ini. Ketika ditanya mana calonnya, belum ada. Nah, yang pertama, rukun yang harus ada ketika menikah yaitu harus ada pengantinnya. Satu ada namanya pengantin laki-laki, harus balik. Mas Andika sudah balik? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah, berakal sehat dan tidak ada kondisi yang menghalanginya. Yang kedua adalah adanya mempelai perempuan. Sama syaratnya yaitu Islam, balik, berakal sehat. Dan tidak ada yang menghalanginya. Contoh, perempuan yang dalam masa iddah atau perempuan yang masih dalam pinangan orang lain. Nah, itu tidak boleh, apalagi istrinya orang orang lain. Kalau kita baca di belakang truk-truk itu tunggu jandamu. Nah, itu jangan diimplementasikan ya, jangan diterapkan di kehidupan nyata ya. Nggak pas itu. Ya, Cari yang Pak. single. Rukun selanjutnya ada wali nikah. Wali nikah itu adalah siapa yang paling berhak? Salah satunya yang paling utama adalah ayah kandungnya. Diikuti pada garis laki-laki ya. Bisa kakek, bisa saudara laki-laki, paman, dan seterusnya. Setelah itu ada namanya saksi. Dua orang saksi. Dua orang saksi ini harus Islam, balik, dan berakal. Orang ini memastikan bahwasanya akad nikah dilakukan dengan benar dan sah. Lah, yang selanjutnya ada ijab kabul. Ketika ada kalimat saya nikahkan dan kawinkan engkau bla bla bla, lah itu namanya ijab. Sedangkan kalau dijawab saya terima nikahnya, lah itu namanya kok kabul. Ucapannya harus jelas, harus bersambung. Jangan sampai tidak bersambung, apalagi salah menyebutkan nama, bisa bahaya nanti. Oke. Yang selanjutnya ada namanya syarat. Syaratnya satu yaitu mahar. Harus diberikan. Mahar ini adalah pemberian dari laki-laki kepada perempuan. Biasanya berupa harta. Begitu. Nah, sekarang Pak Wahyu ingin kita berdiskusi. Nanti Pak Wahyu akan menampilkan satu video. Nanti akan kalian diskusikan. Kelompok satu nanti ada Ajeng sama Ayu. Nanti kelompok dua ada Andika, ada Siti. Yang ketiga, kelompok tiga ada Latifah dan Cahyo. Nah, kelompok satu silakan menganalisis video berdasarkan syariat, aspek syariatnya. Kelompok dua berdasarkan tradisi atau adat istiadat. Sedangkan kelompok tiga nanti dari perspektif sosialnya. Bisa ya, anak-anak ya? Pak Wahyu kasih Bisa, waktu Pak. 30 menit untuk menyelesaikan diskusi, setelah itu presentasi. Nah, silakan disimak videonya ya. Ya, Pak.
dengan mas kawin uang 1.922.100 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nonse Hasandra Hilsa Putri binti Bapak Buasan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Oke, sudah dilihat ya tadi videonya ya. Oke, sekarang Iya, waktunya Pak. presentasi. Oke, kelompok 1, Mbak Ayu, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, Pak. Dari pengamatan saya melalui video tadi sudah memenuhi syarat-syarat rukun nikah, yakni ada mempelai laki-laki, yaitu suami, kemudian perempuan atau istri, wali nikah, 2 orang saksi, kemudian ijab kabul, serta mahar, sesuai yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan Islam. Selain itu, tidak ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti adanya hal-hal yang haram maupun yang dilarang. Begitu, Pak. Oke, bagus sekali jawabannya. Kelompok 2, silakan Mas Andika. Siap, Pak. Terima kasih. Kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis perspektif penggunaan tradisi atau adat. Dalam pelaksanaan pernikahan ini terlihat bahwa tradisi atau adat setempat dilestarikan dengan baik. Contohnya ada sebelum atau sesudah nikah, seperti seserahan khas daerah, pakaian adat yang digunakan mempelai. Tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan atau keharaman. Sebaliknya, tradisi tersebut memperkaya nilai budaya yang ada. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Sangat bagus jawabannya. Kelompok 1 dan 2, 3 jawabannya sudah memenuhi ekspektasi saya. Oke, Pak Awi sampaikan kesimpulan diskusi kita kali ini. Sebenarnya ada 3 hal. 1, ketika melangsungkan pernikahan itu harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Adanya calon suami istri, wali, 2 saksi, ijab kabul, dan mahar. Yang kedua, boleh menggunakan tradisi atau prosesi adat. Yang penting tidak melanggar syariat Islam atau sesuatu yang diharamkan oleh agama. Yang ketiga, menjaga hubungan baik itu adalah sebuah kewajiban. Contohnya menjaga hubungan baik antar 2 keluarga besar. Gitu, anak-anak ya. Oke, Iya, Pak. setelah ini Pak Wahyu akan ngasih kuis sedikit. Silakan dibuka HP-nya. Kita akan di-scan barcode-nya ya. Oke, Bapak. Iya, Pak. Oke, kita mulai ya. Mas Andika Iya. bisa login? Kesulitan ini, Pak Masyan. Oh ya sudah, nanti menyusul ya. Kita Iya, Pak. mulai. Selamat untuk Mbak Latifah. Ditingkatkan lagi ya pemahamannya ya. Nanti ke Pak Wahyu dikasih bahan bacaan lagi untuk meningkatkan pemahamannya. Untuk Mbak Ajeng, jangan patah semangat untuk terus belajar. Nanti ke Pak Wahyu juga, nanti diajari sama Pak Wahyu bagian-bagian yang Mbak Ajeng belum paham. Gitu ya. Iya, Pak. Bapak. Mas Andika senang nggak dengan pelajaran hari ini? Seneng, Pak, dan baper. Alhamdulillah. Kira-kira Mbak Ayu, hal paling yang kamu senangi dalam pelajaran hari ini apa? Saya suka kuisnya, Pak. Suka kuisnya, oke. Besok kita bikin kuis lagi ya. Nanti Iya, Pak. dibikinkan Pak Wahyu pertanyaan yang banyak. Oke. Mbak Latifah, kira-kira hal yang bermanfaat dalam pembelajaran ini Menurut apa? saya, hal yang bermanfaat yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini, saya mengetahui hukum-hukum pernikahan, Pak. Ternyata banyak sekali hukum-hukum pernikahan Oke. itu.
Iya, benar sekali. Hukum pernikahan itu bisa berubah sesuai dengan kondisi. Sebagai tugas kalian di rumah, silakan scan barcode yang ada di papan, kerjakan dan baca materinya. Minggu depan kita akan membahas materi baru terkait dengan hikmah-hikmah pernikahan. Gitu ya. Iya, Oke, Kak, siap. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Silakan Mas Andika dipimpin berdoa sebelum kita pulang. Berdoa mulai. Alhamdulillahi Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. Alamin. Baik. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Wahyu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.